warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Denis Faren Sivenalim dari kelompok 1 yang beranggotakan Karina Cahya Sabila, Kaila Salsabina Aldila, dan Nani Widiandari. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana dan profesional. Oke, materi pertama akan dibacakan oleh Kaila. Untuk materi pertama akan saya jelaskan, yaitu yang A tentang menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu dan norma, dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Perlu kita ketahui bahwa apapun kedudukannya, sarjana atau profesional, dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang, maka Anda berstatus warga negara. Konsep warga negara atau citizen dalam arti negara modern atau negara kebangsaan dikenal sejak adanya Perjanjian Westphalia 1648 di Eropa sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa. Berbicara warga negara biasanya terkait dengan masalah pemerintahan dan lembaga-lembaga negara seperti lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, pengadilan, kepresidenan, dan sebagainya. Dalam pengertian negara modern, istilah warga negara dapat berarti warga negara anggota atau member dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Di Indonesia, istilah warga negara adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu Staatsburger. Selain istilah Staatsburger dalam bahasa Belanda, dikenal pula istilah onderdan. Menurut Sutra Prawiro, istilah onderdan tidak sama dengan warga negara, melainkan bersifat semi warga negara atau kawula negara. Munculnya istilah tersebut karena Indonesia memiliki budaya kerajaan yang bersifat feodal, sehingga dikenal istilah kawula negara sebagai terjemahan dari onderdan. Konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti pada zaman Yunani kuno yang hanya meliputi angkatan perang, artis, dan ilmuwan atau filsuf. Siapa saja WNI? Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mereka dapat meliputi TNI, Polri, petani, pedagang, dan profesi, serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang. Lalu bagian B ada menanya alasan mengapa diperlukannya pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan dimanapun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik atau good citizen. Kita dapat mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 Ayat 1 huruf B yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat 2 huruf B dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib membuat
memuat pendidikan kewarganegaraan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Dikatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajiannya dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Secara sosiologis, ilmu tentang kehidupan antar manusia di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaharuan dalam masyarakat. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Secara politis, pendidikan Pancasila dimulai dengan fenomena kehidupan politik masyarakat Indonesia, sehingga siswa dapat mendiagnosis dan merumuskan aspirasi dan upaya untuk mencapai kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami dan memiliki kesadaran partisipatif terhadap gejala demikian. Dan di era globalisasi ini yang telah ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi, mengakibatkan perubahan dan semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. PKN perlu mendorong pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara-negara bangsa. Dan sebaliknya, PKN perlu juga melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKN termasuk materi, metode, dan sistem evaluasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek. Kemudian, poin E, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Demikian pula, untuk masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKN akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan, yang lebih penting lagi akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Maksudnya di sini ialah kemajuan suatu bangsa di masa kini dan masa depan sangat ditentukan oleh generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa itu sendiri. Demikian pula, untuk masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kewarganegaraan memuat pendidikan Pancasila sebagai landasan pengenalan mahasiswa terhadap ideologi negara. Generasi penerus yang dihasilkan melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diharapkan akan mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah, serta memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bernegara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Oke, materi selanjutnya adalah rangkuman hakikat dan pentingnya
pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, secara etimologis, pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Yang kedua, secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dan yang ketiga, secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Dan yang keempat, negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan. Setiap orang harus mendapat pengetahuan, sikap, atau nilai, dan keterampilan agar mampu mengembangkan watak atau karakter yang baik dan cerdas untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Dan yang kelima, pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan. Dan yang keenam, PKN Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara-negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, semoga mendapat hal yang bagus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.